Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Shalom Army of God, yang excited buat mulai ibadah hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan puji-pujian yang luar biasa buat Tuhan. Come on! Woo! Hey! Haleluya!
kedua tanganmu sing. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang. Go on! Bentuk hidupku, jadikan seperti-Mu, serupa denganmu. Katakan sampai selamanya Tuhan. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya. Bentuk hidupku sing, jadikan seperti-Mu, serupa denganmu, sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Kemudian yang masih excited, berikan sorak-sorak sekali lagi buat Allah kita yang hidup. Semuanya bisa ikutin gerakan saya kayak gini. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu. Mari angkat kedua tanganmu sing. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil.
kedua tanganmu, army of God, say. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, Kau benar.
ya Tuhan. Yes, we worship you. We worship you. We worship you. We worship you. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Karena kami percaya ketika firman ditabur atas hidup kami, maka hidup kami akan diubahkan. Bapa, hamba-Mu berdoa bawa besar Army of God di tempat ini. Bawa besar setiap kami Tuhan. Biar Engkau gak cuma diundang di gereja ini atau di dalam gedung ini, tapi Engkau diundang atas setiap hati kami. Jamah kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Oh, dobrak iman kami. Upgrade apa yang ada di hidup kami. Upgrade ya Tuhan. Kami terbuka untuk Kau berbicara atas hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu sanggup mengubah kami. Kalau Engkau bisa mengubah Saulus menjadi Paulus, Kau juga bisa mengubah kami. Setiap kami pasti ada panggilannya masing-masing di dalam Kau. Oleh sebab itu, berbicaralah atas kami Tuhan. Jamah kami, termasuk juga hamba-Mu yang menyampaikan firman di malam ini Tuhan. Kasih setiamu yang menjamah kami. Terima kasih Yesus, sungguh Kau baik. Dalam nama Yesus, semua yang siap, semua antusias katakan, amin. Bisa kasih tepuk tangan yang paling meriah? Ya, silakan duduk. Haleluya. Senang sekali bisa ada di sini. Ya, tadi ketika masuk di sini gitu ya, saya cuma bilang sama Tuhan, saya tanya sama Hans, berapa orang ya yang biasanya ibadah di sini? Hans sebutkan angka. Tapi ketika saya tadi duduk di sini, saya cuma bilang sama Tuhan, seberapapun yang Tuhan taruh di malam ini gitu ya, pasti Tuhan jamah mereka semua. Beritahu mereka bahwa mereka itu penting bagi kerajaan Tuhan. Ya, dan ini adalah khotbah kedua selama 3 hari. Kemarin khotbah saya di sore hari gitu ya. Mungkin kalau Anda ikut di Jumat Agung yang sore, kemarin mesti Anda dengar khotbah saya. Saya khotbah ambil poin yang paling terakhir karena Pastor Lani khotbah dari sisi si bungsu, saya ambil dari sisi si sulung gitu ya. Saya bagikan di situ tentang hati Bapa, tentang bagaimana si sulung seperti itu. Dan ini adalah khotbah kedua. Dan besok saya akan khotbah 4 kali sepanjang hari tentang tema kebangkitan itu ya. Dan tentunya di ibadah yang kali ini, saya bertanya Tuhan ingin dibagikan apa ya? Dan Tuhan kasih sebuah kata adalah highly influential gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi pengaruh yang luar biasa. Tahukah Anda, setiap kita ini kan dikatakan kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Garam itu artinya kita akan menjadi seseorang yang mempengaruhi. Gitu ya. Semua kita ini pasti Tuhan panggil kita tuh bukan cuma sekedar memanggil kita cuma ada di gereja. Tapi Tuhan memanggil kita pasti membawa pengaruh, saudara. Katakan amin. Ya, mau jadi pengaruh? Mungkin ada yang tidak percaya, masa saya bisa jadi pengaruh? Ya, tadi omong-omong sama Hans juga. Umur berapa Hans? Saya kira dia masih muda. Ternyata sudah, nggak usah ya, masih muda aja ya Han ya. Dulu kalau masih muda, diomongin, masih muda ya. Saya dulu kalau ditanya, Bapak Pendeta Mawar Sharon? Iya. Umur berapa? Karena saya menjadi seorang pendeta itu, full time itu, umurnya 25 gitu ya. Jadi orang-orang yang bertanya sama saya itu kayak nggak menyangka saya 25 jadi pendeta gitu ya. Bahkan ada satu LSM cari saya gitu, mana Pendeta Mawar Sharon? Saya bilang saya Pendeta Mawar Sharon. Nggak mungkin. Karena bayangan mereka tuh pendeta tuh pasti umurnya tua gitu ya. Pasti sudah kenyang sekolah, teologi gitu ya. Tapi yang ditampai kok orang muda gitu. Dan 25 tahun saya menjadi seorang hamba Tuhan. Menjadi full time. Ya, dan hari ini adalah tahun ke-20 saya melayani Tuhan secara sepenuh waktu. Ya, kayak baru kemarin saya melayani Tuhan. Sekarang ternyata sudah 20 tahun gitu ya. Tapi itu tadi, di zaman itu saya kepingin kelihatan lebih tua. Ya, tapi mungkin kalau anak zaman sekarang kepingin lebih muda gitu ya. Apalagi yang cewek. Oke, langsung aja kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 9
ayat 15. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Perhatikan, saya baca buat Anda. Dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Sedikit cerita latar belakang dari ayat ini. Ya, ini bicara tentang siapa sih orang ini? Ini bicara tentang Saulus. Tahu Saulus? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Saul gitu ya. Saul, namanya kalau dalam bahasa Indonesia kita disebut Saul juga, artinya sama, Saulus. Ya, siapa Saulus ini? Kalau Anda lihat di dalam pasal 9, di dalam perikop LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, akan kelihatan kata Saulus bertobat. Jadi Saulus ini rupanya dia menerima amanah, menerima mandat dari mahkamah agama untuk menangkap pengikut Kristus. Ya, orang Yahudi itu, sedikit belajar sejarah ya, orang Yahudi itu kalau lihat Mesias di waktu itu, di zaman itu 2000 tahun lebih yang lalu, bayangan mereka Mesias itu adalah sang pembebas, karena mereka lagi dijajah oleh Roma. Jadi kalau bertanya tentang Mesias, gambaran mereka adalah orang yang berperang, mengalahkan bangsa penjajah, supaya mereka bisa menjadi bangsa yang merdeka. Ya. Dan ketika mereka lihat Mesias yang menjadi manusia, itu dalam konsep pikiran manusia mereka nggak bisa masuk ke situ. Karena bayangan mereka Mesias kok mati segala macam. Dianggap di zaman ini Saulus pun menganggap Mesias itu palsu. Makanya dia dengan otoritas agama dia mau bunuh ini orang-orang, mau tangkapi, mau dipenjara orang-orang yang mengikut Kristus. Tapi dalam perjalanan Saulus ini memburu orang-orang Kristen di zaman itu, pengikut Kristus di zaman itu, Saulus berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana perjumpaannya? Masih ingat ceritanya? Dia melihat sinar dari langit dan dia rebah di situ. Dan tiba-tiba dengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Menganiaya umat Tuhan itu sama juga menganiaya Tuhan sendiri. Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Terus coba lihat ayat dulu aja, ayat 12. Sorry. Dari ayat ini aja, dari ayat 5. Jawab Saulus, dari ayat 4 ya, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi tidak melihat seorang pun juga. Ya, pada intinya nanti ketika Saulus pergi ke sebuah tempat, dia dituntun karena buta itu tadi. Terus tiba-tiba dia dapat penglihatan dapat firman. Dan firman itu mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang mendoakan kamu. Namanya Ananias. Ananias sendiri, Tuhan sedang berbicara dengan Ananias. Kamu doakan nanti seseorang. Dan Ananias tanya, Tuhan, bukankah orang yang akan kudoakan ini adalah orang yang menganiaya murid-muridmu? Ananias pun takut. Dan muncul ayat itu. Tenang Ananias, dalam bahasa saya ya. Itu adalah orang yang sudah kupilih. Ini menarik sekali loh. Saulus ini dipilih sama Tuhan. Kok bisa ya? Tuhan itu memilih orang itu yang baik-baik. Kayak yang lahir sudah sudah baby face. Bukan baby face ya. Baby face, wajahnya nggak aneh-aneh. Maksudnya dalam melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari, itu nggak ada cacat celah, itu baru bagus. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa Tuhan memakai Saulus? Orang yang membunuh loh padahal. Kok bisa ya Tuhan memakai orang ini? Terus pertanyaan kedua saya begini, apa Tuhan kurang murid? Kok nambah Saulus lagi di situ? Kan Yesus kan punya 12 murid inti. Kecuali satu yang akhirnya dia menjual Yesus dan membunuh dirinya, si Yudas. Dari situ pun murid-murid yang 11 itu mencari penggantinya. Diundi muncul namanya Matias, masih ingat ya? Muncul namanya Matias. Apa Tuhan kurang murid ini?
Enggak. Tahukah saudara, Saulus ini berbeda daripada yang lain. Kenapa saya katakan berbeda? Coba lihat ayat itu lagi, ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku. Perhatikan, kepada apa saudara? Kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saulus ini dipilih sama Tuhan, dia nggak sembarang dipilih loh. Dia dipilih itu bukan untuk mengerjakan sesuatu yang mungkin bahasa kekinian adalah sesuatu yang receh, sesuatu yang biasa. Dia dipilih oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil yang pertama-tama kepada bangsa-bangsa. Oh, kalau Anda belajar sejarah, Saulus ini dia pendobrak. Dia dipanggil untuk memenangkan bangsa di luar Yahudi. Kalau bahasa Inggrisnya Gentiles, orang-orang non-Yahudi. Dia dipilih untuk memenangkan jiwa itu di bangsa-bangsa lain. Dipilih untuk bisa memenangkan sampai ke Turki dia. Dalam bahasa sekarang adalah Turki. Dia sampai ke Asia Kecil. Dia masuk, kalau Anda lihat dikatakan orang ini kok pilih di hadapan raja juga. Dan dia ketemu raja pada akhirnya. Namanya Raja Agripa. Hebat ya. Coba bayangin kalau kita ketemu raja. Wah, kita salah tingkah. Ketemu Pak Jokowi aja pasti salah tingkah kita. Wah, kita dipanggil ketemu presiden. Wah, itu salah tingkah. Keringat dingin semua. Ini orang, bahkan Raja Agripa pun diinjilin sama dia. Pertanyaan saya gini loh. Kenapa Tuhan pilih Saulus ini? Kenapa Tuhan tidak pilih Petrus? Petrus itu soko guru. Dia rasul, dianggap panutan yang pertama. Itu Petrus. Kalau Anda ke Israel, ada satu gereja Santo Petrus, ada silsilah. Petrus itu nomor satunya. Kayak ibarat kalau orang Katolik bilang romoh gitu ya. Santonya gitu ya. Itu nomor satu itu Petrus. Dia soko guru. Tapi bicara Paulus, dia nggak pernah masuk di situ. Dia memang ada orang yang bilang Santo Paulus, disebut sebagai Santo juga. Tapi dia nggak masuk dalam silsilah itu. Tapi ini orang, pengaruhnya besar saudara. Saudara percaya enggak Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa? Percaya enggak? Saya berdoa loh, Tuhan aku berdoa. Saya nggak ngomong tentang memberikan mimpi di atas awan-awan. Saya memberikan mimpi yang anak tangganya itu ada. Saya baru pulang dari Bali, baru berapa hari yang lalu pulang dari Bali. Cukup padat 3 hari di Bali karena ada keperluan. Begitu mendarat, langsung saya ditunggu meeting dengan seluruh gembala regional. Saya by Zoom, jadi pakai handphone meetingnya karena dalam perjalanan. Habis dari meeting itu saya sambung lagi ke kantor di GMS Bali. Kami punya kantor, ketemu dengan teman-teman full time bagi impartasi di situ, ngomong banyak di situ. Selesai itu pulang ke hotel. Besoknya ada urusan dari pagi sampai siang. Habis dari siang itu nyambung lagi ketemu sama Gembala Bali, ngobrol-ngobrol di situ. Sampai malamnya karena Pastor Lani ulang tahun, bikin sedikit acara, tapi bukan sedikit acara berdua saja, ya kan? Makan, ngobrol-ngobrol. Besoknya sebelum pulang lanjut meeting lagi terus terbang ke sini lagi. Tahu enggak kita lagi ngomong apa di Bali? Kita hari terakhir di Bali itu kita lagi bahas ngomong-ngomong sama PIC kita yang ada di Tabanan sama PIC kita yang ada di Nusa Dua. Kita lagi ngomong tentang connect group dan segala macam. Tahu enggak saudara, pekerjaan Tuhan ini besar banget loh. Saya ketika nanti ngomong tentang mimpi itu enggak mimpi biasa-biasa yang saya kasih. Tapi saya berdoa Tuhan, biarkan dari tempat ini, dari orang-orang mudanya, muncul orang-orang hebat seperti Saulus yang diutus di gereja yang Tuhan percayakan di daerah kami. Saya punya daerah itu 100 gereja saudara. Dari Jawa Timur sampai ke Timor Leste. Nanti sampai turun ke bawah itu adalah ke Australia. Banyak sekali orang perlu kirimkan orang-orang ke tempat kami. Buka mawarsan di tempat kami. Hari ini siapa yang bisa diutus? Mengutus ke Timor Leste pun aja sudah bahasa Inggris semua. Saya pun juga terbatas ya. Tapi saya juga upgrade diri untuk bisa dipakai lebih lagi sama Tuhan. Katakan amin. Pertanyaan saya sederhana. Mengapa Saulus dipilih? Mengapa Saulus dipilih menjadi rasul juga pada akhirnya? Dan kalau bilang tentang pengaruh,
Petrus pengaruhnya besar bagi Yerusalem. Saulus, suratan-suratannya dia itu berdampak gak cuma buat Yerusalem. Dampaknya sampai ke kita sekarang. Karena tulisannya kita baca. Kita belajar dari Saulus. Lukas yang catat kisah para rasul ini pun adalah dokter pribadinya Saulus. Jadi dia yang menulis, Saulus yang ngomong, mendikte, Lukas yang ketik-ketik, dia yang bikin catatan di X ini, kisah para rasul ini. Mau enggak saudara? Mau enggak Anda dipakai seperti Saulus? Katakan amin. Yang pertama, apa yang membuat Saulus dipilih? Yang pertama adalah ini, karena faktor pendidikan. Faktor pendidikan itu penting loh. Kalau Anda sekolah hari ini, belajar berkata thank God, terima kasih saya bisa sekolahkan. Anak saya ikutin 3-3 ini. Saya kalau ngomong bahasa Inggris sama mereka, dikritikin sama mereka. Dulu suka kritikin, terus khususnya Mimi, yang paling kecil. Papa salah Pak, spellnya bukan begitu Pak. Dia akan ulangi lagi dan saya mengulangi dan tetap salah. Ya. Saya bilang sama mereka, kamu bersyukur, kamu sekolah di internasional. Papamu impres dulu. Tahu impres? Berarti kalau Anda tahu impres, Anda lahir di zaman saya. Impres itu instruksi presiden. Sekolah negeri. Gak pernah ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu hanya sejam dalam seminggu. Jadi SD gak ada bahasa Inggris di zaman saya. Adanya nanti di SMP, ketemunya nanti bahasa Inggris. Anak-anak saya sudah ngomongnya sudah mulai bahasa Inggris, saya enggak bahasa Inggris. Kalau Anda masih sekolah hari ini, dapat kesempatan bisa sekolah, saudara. Saulus kenapa dipilih? Yang pertama menurut saya, faktor pendidikan. Coba lihat ayatnya dulu. Di dalam kisah para rasul pasal 22 ayat 3, dikatakan, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia. Tetapi, perhatikan, dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Di zaman itu ada 2 rabi terkenal, saya lupa satu namanya, tapi yang satu adalah Gamaliel. 2 rabi ini adalah rabi favorit di zaman itu. Orang kalau mau belajar, kalau zaman di orang Yahudi, kalau tanya cita-citamu apa? Pasti mereka cita-citanya adalah kepingin jadi rabi. Karena rabi itu adalah pekerjaan the best of the best. Bahkan ketika orang sudah umur belasan tahun, ketika dia disiapkan untuk menjadi seorang rabi, dia harus mengikuti rabi dimanapun dia berada rabi. Rabi itu guru. Kemanapun rabi melangkah, para murid akan ikut. Kemanapun rabi ngomong atau bertindak, para murid akan menirukan. Karena dia akan pinginnya, cita-citanya, idolnya adalah rabi. Nah, Saulus ini bisa jadi dia mungkin akan ke level itu, ke rabi itu tadi. Belajarnya nggak tanggung-tanggung dari Gamaliel. Orang pinter di zamannya, di waktu itu. Gamaliel ini memberikan reformasi pengajaran, sehingga banyak orang itu suka dengan pengajarannya Gamaliel. Ini orang nggak sembarang orang, saudara. Hari ini kita lihat Pastor Philip ya, gembala kita ya. Ketemu orang Chinese, dia bisa ngomong bahasa Chinese. Karena dari sejak kecil sudah dipersiapkan sekolah di Taiwan gitu ya. Bahasa Inggrisnya juga bagus banget. Karena sekolah besarnya di Kanada. Saudara, kalau Anda bisa disekolahkan, sekolah yang terbaik, saudara. Belajar yang terbaik. Jangan bilang, aduh sekolah lagi. Katanya mau jadi berkat berdampak. Di level pertama aja kita nggak lulus di situ. Kalau ingat sekolah, apa yang bayangkan Anda? Aduh, tugas lagi. Tahu nggak ini adalah hari-hari paling hektik di hidup saya. Kan saya tadi cerita saya pulang dari Bali gitu ya. Di Bali sudah punya gambaran, saya bawa buku tebel-tebel. Karena sekarang ini saya lagi sekolah ini. Sekolah di Ora Robert University. Ya, ampun lah. Karena saya seorang suami, seorang papa 3 anak, ya kan. Belum lagi nambah saya seorang gembala, nggak cuma gembala lokal di Sidoarjo, gembala regional yang wilayah yang tadi saya sebut. Pekerjaan banyak, bayangan saya sudah bawa buku, tapi pewahyuan nggak keluar. Kenapa? Karena minggu ini, hari Senin besok saya ada due date. Yang saya harus kerjakan, bikin paper 2.400 kata tentang Paulus. Bayangin saudara, sepanjang hari tadi itu, saya ketik-ketik, anak saya tahu, saya di depan tab saya, ketik-ketik
Karena harus selesai. Belum mikir selesai ini, mikir nanti khotbah di Augie, nanti khotbah di Augie. Belum lagi mikir besok 4 kali khotbah di umum. Siapa yang khotbah? Kalau Anda, siapa CGL? Siapa CGL? Oh, sudah tinggi semua di sini ya. Siapa yang TL? TL lebih tinggi lagi. Siapa yang coach? Ada enggak yang besok mau khotbah? Waduh, sudah bingung, struggle gitu ya. Waduh, besok mau khotbah, bayangannya sudah nyiapinya segala macam. Bayangin saya besok 4 khotbah loh. Di tengah-tengah 4 khotbah masih ada 1 khotbah, tadi siang masih menjenguk jemaat di rumah sakit. Sepanjang hari ini tap terus, ketik ya. Makanya saya ketik itu. Saya lagi pacu hidup saya. Apakah saya bisa menyerah enggak? Hampir-hampir menyerah sebetulnya. Pertama kali masuk sekolah ini karena sekolahnya kan di Amerika. Hampir menyerah. Terakhir dosen saya yang dari Amerika ini. Saya pikir kok aku enggak ngerti ya dia ngomong apa ya. Kan kita kan ketemu Methodism, dosen Amerikanya yang ngomong kan. Saya pikir saya kok enggak ngerti ya. Ternyata teman saya yang lulusan Amerika pun juga enggak ngerti. Berarti saya wajar. Pasti nyantolnya tuh enggak banyak gitu ya. Akhirnya mau enggak mau materinya yang harus diperbanyak. Bacaan bukunya banyak banget. Kalau Anda lihat pulang-pulang, istri saya paling tahu, minggu-minggu malam, kan hari Senin hari libur saya kan sebetulnya. Minggu malam pulang itu, saya harus bayar harga apa? Baca buku. Senin itu tak jadikan saya baca buku. Banyak baca buku di situ. Pokoknya baca gitu. Banyak. Halamannya gak main-main, 1000 halaman harus dibaca. Dan itu mumet saudara. What is mumet? Karena beda dengan baca Alkitab, baca buku itu kan sarjana-sarjana yang PhD gitu ya. Itu wangel bahasanya, kalau bisa sulit ngapain dibikin mudah gitu mungkin. Pahamnya gitu ya. Angel gitu ya, tapi ya saya harus challenge hidup saya. Saya harus jadi berkat. Saya harus dorong hidup saya. Ini loh Saulus, kenapa dia dipilih? Dia gak main-main. Dia sekolah itu terbaik. Mungkin kalau orang ini adalah cum laude-nya, summa cum laude mungkin. Ayo saudara, mau dipakai Tuhan besar. Sekolah yang pinter. Anda sudah S1, sekolah lagi S2. S1 itu banyak sekarang. Sekolah lagi S2, kalau ada kesempatan sekolah. Tadi saya ngomong sama Hans, saya dulu sekolah sambil kerja karena hampir nggak bisa selesaikan kuliah saya, nggak bisa bayar SKS-nya. Jadi saya harus kerja sambil kuliah. Pulang kerja langsung kuliah. Capek nggak? Capek. Saya challenge hidup saya. Seandainya kalau saya nggak punya ceritanya, mungkin saya nggak direkrut jadi gembala di waktu itu. Coba kalau saya kerjanya nggak dapat kerjaan terus tiba-tiba melamar di gereja, saya mau melamar kerjaan nggak keterima saya pasti. Gimana saya bisa bercerita? Wong hidup saya juga kacau balau kok di sana. Anda berpikir bahwa menjadi hamba Tuhan itu karena nggak dapat pekerjaan, keliru Anda. Kita ada di sini, mungkin ada oknum-oknum bisa jadi ada. Nggak bisa ngelamar di mana-mana, dia bikin gembala, tapi saya percaya pasti pelayanannya juga akan berkembang. Sejauh ilmu yang kita pelajari juga itu yang membawa kita juga, itu bicara kapasitas yang akan Tuhan percayakan ke depannya nanti. Bisa tangkap ini saudara. Dia nggak main-main. Sekolah, itu faktor sekolahnya dia. Mau dipakai Tuhan? Mau dipakai diutus ke Melbourne? Oh pasti ini aku utus secepatnya. Iya kan? Timor Leste. Ini aku utus Hans saja. Saya baru ketemu orang di Timor Leste loh, bener. Khotbah di SCC beberapa waktu lalu. Tiba-tiba ketemu seorang yang dia bilang saya mau pulang ke Timor Leste. Dia bertanya gini, Bapak pendeta mau buka gereja enggak di Timor Leste? Saya bilang, Timor Leste ada di dalam hati kami. Saya punya beberapa jemaat dulu di Jember, itu pindah di Timor Leste, minta kita merintis di situ. Terus dia bilang, saya pulang Pak, saya baru selesai sekolah S2 saya. Sekolah di UNER, ternyata dia seorang lawyer, seorang pengacara. Dia bilang, Kemis ini saya akan terbang kembali ke Timor Leste. Kalau Bapak buka di Timor Leste, saya yang akan bantu pengurusan izinnya. Bayangin, Timor Leste sudah terbuka buat kita nih. Tapi siapa yang mau diutus? Mengutus kemarin nih pas AOG Conference saya datang ke Surabaya, ikut di Surabaya. Di hari Sabtu malamnya itu. Saya ikut di sana. Pastor Philip didatangi orang muda dari Timor Leste.
karena dia senang dengan yang mengalami berkat melalui YouTube-nya Pastor Philip. Orang muda ini terbang ikut AUG Conference di Surabaya. Dan dia punya connect group juga. Selalu lihat Pastor Philip juga. Tahu enggak, dia bilang ini, seluruh kelompok CG-nya itu nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris semua. Dia bilang begini, saya kepingin supaya Grey MS juga ada di Timor Leste. Siapa yang mau diutus di situ? Anda semua harus diutus sebetulnya, harusnya suatu hari nanti. Oh Tuhan, ini aku pakai hidupku Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai Saulus, orang yang terhilang dulunya, menjadi Paulus, harusnya Tuhan bisa pakai hidupku juga. Setiap kita ini punya kisah para rasulnya saudara. Katakan amin. Mau dipakai Tuhan? Kerja yang terbaik. Bisa ngomong kanan kirinya enggak? Kerja yang terbaik. Sekolah yang terbaik. Ngomongnya harus semangat dong. Jangan kerja yang baik gitu. Kelihatan kalau Anda gak suka kerja. Kerja yang baik dong. Harus excellent. Harus excellent. Benar. Harus excellent dimanapun Anda berada. Sekolah, kalau Anda dikasih kesempatan sekolah yang terbaik. Belajar yang terbaik. Kalau Anda tidak keras dengan diri Anda, dunia nanti yang keras sama Anda. Saya kemarin tiba-tiba dapat pewahyuan, nanti mau ngomong sama full time. Kadang orang berpikir enak ikut si A, si B, kadang ngelihat rumput tetangga lebih hijau. Kalau ikut si A, si B kayaknya nggak dituntut. Tapi ikut ini kok dituntut terus ya? Ya karena kamu nggak ketemu sama dia di dalam pekerjaan yang sama. Coba kalau kamu pindah kepala pimpinan, pasti kamu juga akan dituntut sama pimpinan itu. Bahkan orang yang disebut sebagai pemimpin, menjadi orang nomor satunya, kalau dia tidak menuntut dirinya sendiri lebih keras, pasti pekerjaannya juga biasa-biasa, tidak akan lebih. Bisa ngerti maksud saya? Kita harus men-challenge hidup kita. Harus di-challenge hidup ini. Harus dibangun hidup ini. Katakan amin. Yang kedua, kenapa Saulus dipilih? Yang kedua, ini yang belajar dari Saulus. Dia punya integritas, saudara. Apa integritasnya? Dalam teachingnya Paulus itu, dia selalu punya anggapan gini, bahwa pemimpin itu harus menjadi teladan. Anda mau dipakai besar, ingat pertanyaan saya sederhana. Apakah Anda siap dipakai Tuhan besar? Mungkin Anda berkata siap. Pertanyaan saya gini, apakah Anda siap menjadi berkat ketika Anda mau dipakai Tuhan? Karena orang kalau mau dipakai Tuhan itu sederhana. Mulai dengan satu kata ini, jadilah teladan. Jadilah role model. Apa dalam apa saja? Coba lihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Dikatakan apa? Ini nasihat Paulus kepada Timotius, seorang yang masih muda, tapi menggembalakan puluhan ribu orang. Ya, Timotius ini hebat karena dia punya mentor yang hebat, namanya Paulus ini. Dan Paulus kasih ayat kepada Timotius, dikatakan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau Anda cari kata teladan di dalam perjanjian baru, banyak sekali kata teladan. Bahkan Yesus yang kita punya, Yesus sebagai Tuhan kita, itu aja memberikan teladan bagi kita semua. Dia datang bukan untuk dilayani, dia datang untuk melayani, padahal dia maha loh. Maha segalanya. Dalam bicara tentang kasih, dalam kehidupan melayaninya, itu teladan. Dalam memenangkan jiwa, Yesus itu luar biasa menurut saya. Saya baru khotbah di Mojokerto minggu lalu. Saya cerita tentang perempuan Samaria yang ditunggu oleh Yesus. Yesus itu apa sengaja? Alkitab mengatakan Yesus itu dikatakan sama si Yohanes, yang kalau saya nggak salah, atau Lukas saya lupa, pokoknya antara itu mengatakan bahwa Yesus itu letih dalam perjalanan. Karena itu sisinya mereka yang menulis, mereka ngelihat Yesus itu letih. Tapi menurut saya, my opinion, Yesus itu nggak kelihatannya dia letih. Tapi dia pasti sengaja menunggu di sumur Yakub di waktu itu. Ngapain dia letih? Harusnya nunggu di tempat yang teduh dong. Jangan di sumur. Sumur itu pasti di padang yang pasti nggak ada apa itu, iup-iupan itu apa ya? Nggak ada apa istilahnya? Nggak ada penutupnya gitu loh, di atasnya itu loh, nggak ada kanopinya mungkin kalau bahasa kita. Ngapain dia di situ? Saya percaya hanya satu aja, dia nunggu jiwa yang terhilang itu, perempuan yang
sembunyi-sembunyi mengambil air itu. Dia sembunyi-sembunyi jam 12 siang dia timba air itu nggak umum di zaman itu. Ambil air di jam 12 siang. Kenapa? Karena dia malu. Nanti pada akhirnya Yesus bertanya, panggil suamimu. Dia berkata, aku tidak punya suami. Karena yang ada padanya adalah orang yang keenam. Dan orang yang keenam itu, dia nggak punya status dalam pernikahan. Artinya dia, maaf saya katakan dia selingkuh. Dan dia akui di hadapan Tuhan pada akhirnya. Hanya untuk satu orang yang terhilang ini, Yesus tunggu itu untuk memenangkan jiwa dari perempuan Samaria ini. Kapan-kapan saya akan khotbahkan itu di sini. Dia tungguin itu, saudara. Yesus itu padahal dia Tuhan. Satu jiwa pun aja dia berikan contoh kepada kita bagaimana cara mengasihi jiwa. Itu luar biasa. Saulus ini kasih sebuah standar bagus. Mau dipakai Tuhan. Mulai dengan satu katanya, jadilah teladan. Kalau janji sama orang, belajar tepat waktu. Jangan janji sama orang molor. Janji jam 12, jam 12 lebih 5 baru mandi. Gak cocok. Saya kalau janji sama orang, kalau saya sudah gak tepat waktu saya kurang setengah jam, 45 menit, saya kan pasti WA. Maaf ya, saya terlambat. Karena pasti saya sudah itu gak. Karena orang itu kalau, kata pertama adalah dimulai dari Anda bisa menghargai waktu orang. Kalau Anda gak bisa menghargai waktu orang, Anda gak akan bisa dipercaya lebih di situ. Dalam hal apa? Kata-kata dan tindakan harus sinkron. Jangan kata-katanya, ayo kasih, tapi ternyata kita pelit. Tindakannya pelit. Waktu makan, senang kalau makan rame-rame tapi dompetnya selalu sulit untuk keluar. Nggak cocok kan? Orang itu harus sesuai dengan perkataan dan tindakan. Dalam hal apa lagi teladan? Dalam menjaga kekudusan. Mau dipakai Tuhan besar, Anda harus jaga kekudusan. Menurut saya, khotbah yang berkualitas itu adalah ketika Anda hidup di dalam khotbah itu. Khotbah yang bukan keluar dari pengajaran saja. Anda bisa copy paste khotbahnya orang, Anda khotbahkan itu. Tapi itu tidak akan berdampak apapun. Karena orang akan lihat bahwa, pasti akan dilihat bahwa, kamu yang ngomong tok. Kemarin saya baru ketemu orang ini, ada kerjaan, ya, ada urusan yang melibatkan ketemu dengan orang-orang baru. Ya. Ketika lagi ketemuan itu, orang-orang yang ketemu ini perang sendiri, tengkar gitu ya. Tengkar, saya tungguin, saya diam aja di situ. Ini nggak ngomong tentang pelayanan pendeta loh, bukan. Ada sebuah hal yang saya nggak usah cerita kepada Anda, urusan itu. Jadi ini tengkar sendiri nih orang ini. Saya di situ, di depan saya ada notaris. Jadi saya tungguin, lagi bersengketa ini. Sampai saya pengen ngomong, pengen jelasin. Karena ini tanya ke notarisnya gak bisa jawab. Notarisnya kekeh dengan pendapatnya dia. Yang ini juga dia punya ketakutan, saya punya ketakutan. Yang pihak C ini, gitu aja kok ditakutin. Dia juga punya ketakutan sendiri. Saya pengen jawab, tapi saya enggak dalam kapasitas saya menjawab gitu ya. Terus saya diem aja, nungguin perang jadi deadlock gini. Ngomong pada kiri, kanan, depan saya notaris jelasin juga gak ketemu. Dia cuma berkata, saya ini notaris loh ya. Pokoknya saya enggak pernah memaksa, pokoknya saya ini segala macam. Kalau mau ya jalan, kalau nggak mau ya nggak usah. Aduh, berarti deadlock juga dong. Sampai akhirnya terakhir saya bilang, saya boleh bicara nggak? Oh iya boleh. Saya jelaskan, karena ngomong tentang pajak, saya ngomong pajak sama orang ini. Jadi begini ya, pajaknya tuh harusnya begini, larinya begini. Nah, nggak apa-apa, yang ini kamu nggak usah takut. Nanti tuh pada akhirnya dia yang akan menanggungnya. Ceritain, ketemu benang merah. Selesai urusan. Sampai akhirnya selesai itu. Terus saya ngobrol sama orang yang tadi salah satu yang bertengkar tadi itu. Tiba-tiba dia tanya gini sama saya. Saya boleh tanya enggak? Tadi saya ditanyain, pekerjaannya apa? Oh saya bilang, saya pendeta. Oh pantesan. Loh kok bisa pantesan? Tadi itu saya bisik-bisik sama istri saya. Ini pasti orang Kristen, ini orang Kristen. Padahal maskeran saudara. Saya tanya, Bapak kok bisa tahu saya orang Kristen? Tahu ngomong apa? Bahasanya dia, dari auranya. Ya ampun. Dari perfumnya, enggak. Dari auranya. Keras, dia tahu bahwa ini orang Kristen. Saya ngomong gini, ini
saya juga banyak kekurangan sebetulnya. Tenang saja, saya juga banyak kekurangan. Saya sering ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku perlu belajar lebih lagi. Aku perlu diubah lebih lagi. Tapi tahukah saudara, di luar sana itu, mereka lihat kita Kristen itu bukan dari salib. Dari kehidupan kita sebetulnya yang dilihat. Oh, itu pakai Tuhan besar. Harus berintegritas. Jadi teladan. Dalam segala hal harus jadi teladan. Katakan amin. Saya berharap Anda bisa mengerti khotbah saya enggak ya? Ya, kadang kalau khotbah di family itu lebih ringan menurut saya. Daripada khotbah di Voltes itu apalagi saya harus khotbahnya bahasanya sederhana gitu ya. Karena biasanya anak-anak biasanya tanya, tadi Papa khotbah apa? Anak saya yang paling kecil pasti akan ngomong, enggak ngerti tadi Papa ngomong apa tadi. Anda tangkap sesuatu enggak ya? Mau enggak? Lu enggak cari orang-orang yang tidak menjaga hidupnya. Tuhan cari orang-orang yang mau berkata, Tuhan aku mau menjaga hidup. Karena aku tahu bahwa hidupku ini ada rencana Tuhan di baliknya. Katakan amin. Mau berintegritas? Jaga kata-kata, perbuatan. Ya, harus dipegang itu. Harus betul-betul tepat. Sekolah saya itu ada polanya. Polanya itu kelihatan nanti hari Rabu harus selesaikan tugas ini. Sabtu harus memberikan komentar. Nanti Rabu bikin tugas lagi. Nanti Sabtu memberikan komentar di minggu kedua. Baru di minggu kedua, di hari Senin itu due date. Kumpulkan paper. Itu sudah ada polanya. Saya tahu, saya akan ke Bali. Karena saya nggak punya banyak waktu. Tak kerjain sebelum Rabu. Saya selesaikan tugas saya di hari Senin. Teman-teman kuliah saya semua ngomong, wah Sam kamu sudah selesai. Karena mau ke Bali. Waktunya sudah nggak ada lagi. Selesaiin duluan di situ. Itu namanya tanggung jawab saudara. Jangan sampai kita duditnya Senin hampir berakhir. Kita pakai sistem SKS. Tahu SKS? Sistem kebut semalam. Baru diselesaikan nggak bisa, nggak cocok nanti. Harus punya integritas. Yang ketiga, kenapa Saulus dipilih? Yang ketiga adalah, ngomong integritas itu, salah satunya adalah juga bicara tentang keuangan. Ya. Orang kalau nggak setia dengan mamon, nggak ada orang yang akan mempercayakan kita pada harta yang sesungguhnya. Kasih karunia yang Allah lihat itu simpel kok. Lihat orang yang bisa dipercaya itu simpel. Kasih kepercayaan dia dalam hal keuangan. Kalau Anda dengan mamon yang nggak jujur aja, Anda nggak jujur, bagaimana siapa yang akan mempercayakan harta yang sesungguhnya? Harta sesungguhnya itu adalah harta rohani itu. Keuangan itu penting. Saulus ini kenapa dia bisa diterima oleh banyak orang? Salah satu hal yang dia bisa kasih teladan kepada kita adalah bagaimana dia bisa berintegritas dengan keuangan. Ini orang bukan full time, full heart. Dia kerja sebagai pembuat tenda untuk membiayai biaya misionarisnya. Dengan tangannya sendiri loh dia kerja. Dan ambil uang, dia bawa persembahan dari gereja-gereja dikirim ke Yerusalem karena Yerusalem membutuhkan di waktu itu. Dia nggak ambil sepeser pun. Ini orang luar biasa dalam integritas. Belajar setia aja. Kalau Anda punya uang, setia. Kasih kepercayaan sama orang. Saya kalau dipercaya sama orang, dipinjemin mobil sama orang itu aja. Pernah mobil saya rusak, dipinjemin mobil sama orang. Saya tanya sama orang itu, mobilnya diisi apa? Bahan bakarnya. Dia bilang saya diisi bukan Pertamax saja. Dia isi Shell-nya yang super ya, apa tuh ya. Pokoknya yang kayak ini ibarat turbonya gitu loh. V-Power, kamu ngisi itu dan orang kaya kamu dan. Saya biasa isi Pertalite. Dia isi Pertamax, bukan Pertamax, itu tadi, V-Power. Diisi V-Power. Mobilnya biasa sih, Yaris di waktu itu. Saya tanya, diisi itu, oh iya. Saya bayang, Yaris kecil lah ya. Akhirnya ke Shell, waktu kan sudah pinjam 3 hari. Waktunya saya isi kembali itu mobil. Isi Pak, V-Power di waktu itu. Saya masih ingat. Saya biasa naik Panther. Isi solar di waktu itu. Solar waktu itu masih Panther. 200.000 itu full.
tangkinya tuh sudah full. Lah ini V-Power Yaris. Angkanya 500.000 saya gantiin itu. Tapi saya harus integritas saya. Saya pinjam mobilnya orang, saya tahu bahan bakarnya itu. Jangan di-cheating. Kasih premium nanti di situ. Ngomongnya V-Power. Ingat, enggak ada orang lihat. Tapi Tuhan melihat hidup kita loh. Pemakaian, kepercayaan, itu semua dari Tuhan. Kalau kita nggak pernah melihat bahwa Tuhan itu bisa melihat kita di hidup kita sepanjang waktu, maka kita akan tabrak itu yang namanya integritas itu. Hati-hati saudara di situ. Yang ketiga. Bagaimana, kenapa Saulus dipilih? Yang ketiga, karena dia berani membayar harga. Lihat satu ayat ini, 2 Korintus pasal 12, ayat 9-10, dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wow. Kalau ikut Tuhan itu jangan lihat yang enak-enak aja. Ya. Apakah ikut Tuhan itu nggak ada tantangan? Nggak mungkin. Pasti ada tantangan. Tapi kalau Anda jadi orang yang lihat tantangan itu jadi penghalang bagi Anda, wah Anda nggak bisa dibawa Tuhan besar, percayalah saya. Saya menjadi hamba Tuhan, jangan lihat hari ini enak ya jadi gembala regional, kayaknya kemana-mana, wah dipercaya lebih, ada kasih karunia-Nya lebih. Ini kita mau retreat gembala nih, seluruh gembala se-Indonesia akan pergi ke satu kota di Bali, kita akan kumpul di Bali. Regional lebih dapat kemurahan lagi, maju harinya. Sebelum retreat kita dikasih fellowship dulu, gembala regional. Tapi kalau Anda jangan lihatnya di sini, oh enak ya regional ya, kosem enak ya. Anda nggak lihat perjuangan kita di awal-awal itu dengan Pastor Lani. Menjadi gembala itu ternyata nggak mudah juga. Di demo, di unjuk rasa, masuk koran, Radar Jawa Pos, ketemu LSM, ditolak orang. Kayak kalau flashback di waktu itu ya, kan waktu itu awal-awal kita memenangkan anak-anak youth, anak-anak SMA. Cara menangnya gimana? Masuk ke mereka, main basket, main futsal. Kadang-kadang tiba-tiba ada orang mengumpat, kaget yang diumpat loh. Pendetanya dia bilang, oh maaf kok. Karena biasa ngumpat dengan teman-temannya. Kadang-kadang ngajakin mereka makan. Biasa kan anak pelajar suka makan-makan tapi gak suka bayar. Budgetnya gak ada. Kadang-kadang di tengah-tengah bulan itu, gaji kita pun habis untuk bayari orang-orang makan. Tiap hari itu senjata andalannya adalah andalannya itu. Tiap siang menunya cuma makan bakso karena nggak ada budget lebih di situ. Terbatas. Kalau hari itu saya cuma lihat nggak enak. Dan jadi hari ini saya. Orang tanya sama saya, Bapak pendeta Mawar Seron? Iya. Kenapa Bapak kos? Lu memang jadi pendeta itu harus nggak boleh kos. Lu kan harusnya dikasih rumah, ada mobilnya. Bapak, saya ngeliat Bapak cuma naik motor. Legenda lagi, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Di waktu itu. Orang itu kadang lihat orang itu cuma suksesnya toh. Tapi orang nggak pernah lihat bayar harganya. Bayar harga saudara. Mau dibawa Tuhan besar, bayar harga. Jangan jadi orang yang mentalnya tuh mental maunya enak-enak. Anda nggak akan terbangun di situ. Makanya saya bilang bayar harga. Saya ingat Pastor Philip berkata gini, Sam berangkat ke Jember. Saya tanya Pastor Philip, maksudnya gimana? Ya kamu berangkat ke Jember, saya sudah berdoa, kamu gembalanya. Hah? Saya nggak pernah punya pengalaman jadi gembala. Berangkat, nggak ada apa-apa, dibawain apa? Dibawain traktat, ribuan traktat.
Jadi tahu nggak, setiap hari itu kita keliling sekolah-sekolah bagi traktat, siang-siang hari panas-panas bagi traktat, di alun-alun bagi traktat, itu kayak begitu. Karena kita nggak tahu nanti jemaatnya siapa, nggak ada jemaatnya, 3 orang diutus, orang-orang muda semua diutus ke sebuah kota namanya Jember, Jelani orang Jember. Tapi kan nggak pernah punya pengalaman untuk jadi hamba Tuhan. Melangkah 3 orang. Ada orang mati, saya harus melayani orang mati itu. Sampai melayani orang mati itu, saya ingat khotbah Mazmur 23. Tentang engkau adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Habis khotbah segala macam, saya duduk. Saya pikir ini orang mati kok gak ditutup-tutup petinya ya. Kenapa gak ditutup ya? Tiba-tiba saya tanya satu oma, ini kenapa petinya gak ditutup-tutup ini? Terus dia bilang begini, nunggu Pak Pendeta bilang ditutup di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya ampun. Bayangin saudara, dulu saya tanya, ini kalau orang mati nih siapa yang melayani? Ya pendetanya, kalau nggak ada yang mandiin mayatnya, ya pendetanya yang mandiin mayatnya. Saya mikir aku makan nggak kolu ini ya, jijik saya. Makan nggak kolu pegang mayat ini apa? Tapi dijalani. Tahu enggak? Ditutup di dalam nama. Anda jangan lihat kita di sini nih. Anda enggak akan lihat Saulus dipakai Tuhan besar tulisannya menginspirasi kita. Kalau dia enggak mau bayar harga, lihat tadi kata-katanya apa? Aku suka dalam kelemahan, dalam kesulitan aku suka. Karena di balik kesulitan, kelemahan, tantangan yang ada, di balik itu pasti ada promosi yang Tuhan berikan di hidup kita. Orang itu mentalnya harus kuat jadi orang. Jangan jangan punya prinsip itu mau yang enak-enak saja nggak bisa, saudara. Harus didobrak hidup kita. Katakan amin. Yang terakhir, yang keempat. Anda dapat sesuatu nggak? Yang keempat. Kalau menurut saya, kenapa Saulus dipilih? Salah satunya adalah dia punya kewarganegaraan Roma. Dalam poin keempat saya adalah dia punya fasilitas lebih dalam hidupnya. Kadang ada orang-orang yang hari ini PSI kita yang di Sydney, dia adalah PR, permanent resident di Australia. Ya. Kita punya full time juga PR di Australia, makanya enak banget. Kita ngomong Australia hari ini nggak cuma ngelihat Sydney aja. Di Melbourne sekarang lagi terjadi kegerakan anak-anak muda. Ada satu orang lagi sekolah di situ, dia nggak cuma sekolah, dia buka connect group. Lagi happening ini di Melbourne ini. Kita lagi masuk, kita mau masuk ke satu lagi namanya Hobart. Di Hobart kita juga punya orang yang sudah 25 tahun di Australia. Kita lagi mau merintis, ini lagi tunggu waktu mau ke Australia. Lagi atur waktu karena kita akan agak panjang di Australia ini. Kita mau keempat, kita mau masuk ke Wollongong. Di Wollongong ada jemaat Sidoarjo dulu, pangkatnya masih kapten. Sekarang ini dia sudah lama bertahun-tahun di Jakarta. Dan suka sekolah orangnya. Terakhir dia telepon, Pastor Sam. Dia bilang, saya akan masuk ke regional Pastor Sam lagi. Saya tanya, lu kamu mau pindah kemana? Dia bilang, saya mau dapat beasiswa. Tahu enggak, dia nggak dapat beasiswa dari pemerintah. Dia apply sendiri. Dia ambil yang ketiga ini PhD. Dia sekolah di Wollongong. Pangkat terakhirnya letkol. Masih muda. Saya bilang sama dia, kamu di Wollongong harus berhenti IG ya. Harus berhenti IG. Kamu berapa tahun di sana? Sekitar 4 tahun. PhD. Saya bilang 4 tahun harus berhenti IG. Oh prosesnya gak mudah. Mungkin dia di Wollongong itu gak mudah loh. Tapi itu fasilitas. Saya bilang sama dia, dulu saya mau rekrut jadi full time ini orang. Tapi biar dia selesai dulu, nanti saya akan rekrut dia. Pasti akan dipakai Tuhan. Cinta Tuhan. Letkol pangkatnya. Harusnya dia kolonel ini. Tahun-tahun kolonel. Masih muda. Oh saya mimpi. Kalau Anda dikasih kesempatan ada fasilitas lebih, bisa sekolah di mana. Coba, punyalah mimpi. Apa yang Tuhan percayakan di hidupku nih, pakai itu untuk memenangkan jiwa. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan pada akhirnya. Kayak Saulus ini loh. Dia pada akhirnya, dia punya semua toolsnya itu. Punya sekolahnya, sejarah hidupnya itu. Kecuali dia penganiaya murid-murid Kristus. Tapi semua itu dipakai untuk menguntungkan kerajaan surga. Saya berdoa bagi Anda semua, ayo punya goal, punya mimpi, punya tujuan. Oh Tuhan, aku mau Tuhan. Tahu enggak, saya punya PR 80 kota yang harus saya menangkan.
Australia sendiri ada 10 kota. Saya kalau ke Adelaide gitu yang melihat kapan ya, siapa yang kuutus ya ke situ ya. Saya berdoa Tuhan minta dari Army of God Tuhan. Aku minta. Karena Anda nih yang ketemu sama saya sebetulnya. Harusnya sering-sering duduk sama saya. Duduk-duduk ngobrol sama saya. Aku punya ini, ceritain ke saya, DM please. IG saya di DM. Saya pingin punya, panggil saya Koko aja biar lebih mudah terus ya. Gak usah dipanggil Om, awas panggil Om. Panggil Koko, saya kepingin ini kok. PR saya banyak loh. Ada 80 kota yang saya harus menangkan. Kupang barusan kita merintisnya 3 orang. Kupang belum setahun, umurnya hampir setahun. Nanti akan ada satu bersama dengan Pastor Philip di Kupang. Tapi hari ini kehadiran Kupang sudah 400 sekian orang. Mereka dikasih gedung ibadah lebih gede daripada gedung kita. Ajaib cara Tuhan. Padahal kita berpikir kapan ya kita bisa punya gedung di Kupang. Kupang tiba-tiba ada orang pinjemin kita tempat 25 tahun gratis. 2 gudang. Orang itu berkata, saya yang bangunkan 2 gudang itu. Direnovasi keren banget. Itu bisa menampung kursi, 800 kursi. Kita aja kapal induknya kalah gede. Dan enggak cuma itu, terakhir saya dapat update. Dia tabur L-Pro, semua L-Pro-nya. Itu ditabur aja, cuman punya mutu gini orangnya. Saya mau Mawar Sharon tinggal masuk aja ke gereja. Tinggal masuk aja di gereja, saya yang siapkan semuanya. Mereka punya ibadah gede banget habis ini. Luar biasa, nanti bulan Juli ini kita akan pakai tempat yang baru itu. Siapa yang mau diutus sama Tuhan? Mau enggak diutus? Mau enggak memberikan diri ini? Tuhan, ngapain ya aku sekolah tinggi-tinggi? Ngapain ya aku dulu kerja itu ngapain ya? Aku disuruh ini untuk apa ya? Coba tanya, apakah ada rencanamu yang besar itu? Saya percaya pasti Tuhan punya rencana yang besar itu. Katakan amin. Ayat terakhir, sambil baca aja, sambil berdiri. Ayat terakhir, dapat sesuatu saudara? Dapat apa? Kalau tak ulangin poin-poinnya, bisa nangkep gak ya poin-poinnya? Ayat terakhir, coba lihat Filipi pasal 1. Multimedia bisa bantu saya enggak? Filipi 1. Ayat 21, ayat 22. Baca rame-rame ya. 3, 4. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terus next. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Berhenti di situ aja. Tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau? Kalau Anda cuma datang ke sini, cuma tiap minggu dan Anda berkata, aku cuma jemaat, aku cuma mau makan. Nanti pasti tidak akan ada perubahan dalam kehidupan Anda. Tapi kalau Anda datang ke sini dan Anda berkata, Tuhan, aku tahu Engkau punya rencana besar hidupku. Mungkin Anda berkata, masa bisa sih Tuhan pakai aku? Bisa. Saya dulu kalau flashback ke hidup saya di masa lalu, saya ini bukan kuliah yang favorit. Saya kuliah itu gak favorit universitas saya. Sarjana akuntansi. Aneh ya. Harusnya itu sarjana yang lain itu yang lebih keren. Akuntansi harusnya di belakang meja pekerjaan saya. Kerjanya di PT Panggung. Bagian ekspor import. Manajer saya bilang, Sam kamu nih akuntansi. Iya. Saya benci sama orang akuntansi. Tapi saya masuk di situ. Di import itu saya ketemu orang-orang di custom clearance. Kadang-kadang barang gak bisa dikeluarkan karena kena jalur merah, di reject. Kadang-kadang saya ketemu tukang-tukang, kuli-kuli, kadang-kadang mereka gak mau keluarkan barang kalau itu lewat jam istirahat mereka. Saya yang masuk ke kontainer itu 1 kali 40, merayap, pakai pakaian kantor, merayap ke situ. Kadang-kadang saya ngeliat, karena saya tahu ini tukangnya kok masuk di dalam kok gak keluar-keluar, ngapain? Ternyata dia stolen di situ, dia ambil barang. Saya bilang, Pak, keluar aja, sayang gitu. Kadang-kadang mesin cuci, bea cukainya bilang, ini gak seperti stafel biasanya, susunannya gak seperti biasanya. Saya panggil kuli, gak mau kulinya karena sudah lewat jam kerjanya. Tahu yang tak lakukan apa? Tak angkat sendiri itu mesin cuci, 6 kiloan itu, angkat sendiri satu-satu. Makanya badan saya kayak orang fitnessan, padahal kelas kuli. Mesin cuci turunkan, mesin cuci. Karena saya punya prinsip, pokoknya saya harus do the best di pekerjaan. Habis itu balikkan lagi mesin cucinya. Kembali lagi mesin cucinya. Ternyata berguna. Ketika saya jadi full time, tiap Sabtu begini, nyiapin prepare untuk ibadah besok.
harus set sound speakernya ini. Speakernya ini kecil-kecil. Di zaman saya dulu gede-gede. Saya tiap hari itu, tiap Sabtu itu berdua. Kadang-kadang mikir sama siapa yang ngangkat sound ini ya. Ngangkat sound. Anda bayangin tiap hari Minggu khotbah. Gak ada orang lain. Asyir sendiri. Orang masuk, asyir sampai orang, khotbah sendiri. Habis itu tutup berkat sendiri, salamin orang-orang yang pulang. Apa yang dilakukan? Baptis orang di kolam renang. Habis baptis apa? Baju dilenting, ngapain? Angkat speaker lagi, kembalikan ke gudang lagi. Ternyata berguna, saya dulu kerja di PT Panggung itu. Tapi ternyata saya tahu. Kalau di flashback lagi ke belakang. Mungkin saya enggak pernah mikir ya, kok saya jadi hamba Tuhan ya hari ini ya. Kalau saya enggak pernah berpikir ke situ dan bisa dipakai sampai hari ini. Anda semua harusnya bisa dipakai Tuhan lebih besar dari saya. Bisa bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang. Ayo, challenge. Bukan cuman bisa bahasa Korea hanya untuk denger drama Korea. Mimpi, someday aku ke Korea juga memenangkan jiwa di situ. Amin, amin. Amin saudara. Kok saya enggak mendengar amin di sini? Apa semua aman-aman aja? Amin. Mau dipakai Tuhan besar? Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya undang para pemain musik. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Bantu saya dari pertama. Lagu ini. Amin Tuhan. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Yes Lord. Ku saksikan kemuliaan-Mu, dinyatakan. Katakan berapapun harga. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Katakan melayani-Mu, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan melayani-Mu, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat Mahkota kehidupan. Saudara, saya mau tanya sama Anda, siapa yang percaya sih Tuhan bisa pakai kita besar? Siapa yang percaya? Ya. Ada orang-orang, murid-murid yang pertama dipilih adalah orang-orang yang tak terpelajar. Namanya Petrus, Yohanes, mereka adalah nelayan, Yakobus nelayan juga. Mereka orang-orang biasa. Tapi ada masa juga Tuhan pakai Paulus, orang-orang yang sekolahnya tinggi ini. Dua-duanya juga dipakai Tuhan besar. Tapi yang paling penting adalah, coba, Anda percaya enggak bahwa Tuhan bisa pakai kita besar? Hidup ini enggak cuma tentang sekolah tanpa tujuan. Atau kerja nanti, setelah kerja punya keluarga, merit, setelah itu ya biasa-biasa. No. Saya dan Pastor Lani itu ditemukan di ladang misi. Ya, ini kalau ngomong pasangan hidup pasti semua senang. Ya. Saya dan Pastor Lani itu ditemukan, karena saya dulu bukan pacaran nih sama Pastor Lani ini. Dulu saya punya prinsip, saya pacaran seumur hidup sekali. Ya, dan terjadi saya. Ya, karena saya punya pacar pertama kali ya Pastor Lani, sampai jadi menikah sama Pastor Lani. Pacarannya cuma 11 bulan. Dulu ketika diutus ke Jember, ini partner misi sebetulnya. Saya gembalanya, Pastor Lani jadi stafnya di situ. Bertiga. Sampai akhirnya dijadikan satu. Kadang orang menikah, setelah itu dulu cinta Tuhan waktu muda, setelah menikah akhirnya biasa-biasa.
Dulu saya sama Pastor Rani punya mimpi, kita dijadikan satu itu untuk sesuatu yang besar. Kita dijadikan satu untuk sesuatu yang besar. Dan Anda tahu sudah 20 tahun kami berjalan full time. 19 tahun, tahun ini adalah tahun 19 di dalam pernikahan. Tapi saya mau bersaksi sama Anda, kami berdua, sekalipun dengan tantangan yang banyak itu juga, tapi kami berdua bisa berkata bahwa kami tetap on fire loh. Kami tetap semangat mengerjakan visi Tuhan ini. Saya berdoa buat Anda semua, satu persatu, tiap-tiap orang, untuk berkata bahwa Tuhan, pakai hidup mereka. Untuk apa? Memperlebar pekerjaan Tuhan. Lewat apa? Lewat regional ini yang ada ini. PR saya banyak, saudara. Saya perlu orang banyak. Saya perlu orang-orang yang saya utus. Kemarin saya baru minta satu full timer dari Australia pulang. Dia dibutuhkan di Bali. Kita ganti full time yang angkatnya dari Australia. Karena yang dari Australia bahasa Inggrisnya pasti lebih jago lagi. Karena kita mau gereja kita di Australia nanti, gak cuma bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris. Kita ada bahasa ibadah auginya English service semua. Jadi kita kasih orang-orang yang the best of the best di bidangnya, taruh jadi pelayan Tuhan di situ. Terus saya berdoa, muncul dari Army of God ini. Bahkan termasuk yang ada di sini, yang melayani di sini juga. Saya berdoa Tuhan, muncul dari kami. Pembangun visi yang berkata Tuhan, ini aku pakai hidupku. Kalau engkau bisa pakai Saulus, kalau engkau bisa pakai pemimpin-pemimpin gereja di Mawar Sharon, kau juga bisa pakai hidupku. Ayo punya mimpi lebih besar, bukan mimpi sekedar cari pekerjaan di muka bumi ini. Tapi bekerjalah untuk pekerja yang gak bisa habis dimakan nyengat itu. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Ora bayaralah bayar. Syanaralalalala bayar. Syanarala bayaralah. Melayani, bayar harga saudara. Mengasihimu, berintegritas dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Apa yang Tuhan percayakan, sekolah, pekerjaan, lakukan yang terbaik. Amin. Sampai, ayo minta sama Tuhan. Tuhan, pakai hidupku. Pakai hidupku. Dobrak hidupku. Teropos hidupku. Teropos, tidak ada kata sukar. Tidak ada kata sulit. Teropos Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Janjimu kan tetap ku pegang teguh. Amin. Kehidupan. Haleluya. Yang percaya Tuhan, angkat tanganmu. Dan akan melayani. Yani mengasihimu, mengiringku seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai sekali lagi katakan melayanimu. Melayani, mengasihimu, mengiringku seumur hidupku. Janjimu Tuhan, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Semua yang bisa berbahasa roh, ibadah bayaralamu. Sianarararara bayaralama seribekanalalamo. Ibarararararama. Sianararararama so. Ibararararara bayaralamo. Sianararararama. Speak to me Lord. Berbicara dalam hidupku. Dalam nama Yesus. Jamah kami. Oh jamah pikiran hati kami Tuhan. Haleluya. Oh ya Tuhan,
kami. Terobos hidup kami. Breakthrough dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Siapa yang percaya bisa dipakai Tuhan, besar angkat tanganmu. Ini doa hamba-Mu Tuhan, emas perak ku tak punya. Tapi apa yang ku punya ku berikan kepada mereka. Bapa, kalau hamba-Mu dulu juga terbatas dalam kuliah, dalam apapun juga. Tapi itu tidak menghalangi dalam pemakaian Tuhan. Kalau hari ini mungkin Anda bisa sekolah lebih. Kalau Anda punya fasilitas lebih. Atau mungkin Anda berkata aku tidak punya fasilitas. It doesn't matter, gak ada masalah dengan itu. Asalkan hari ini Anda berkata bahwa Tuhan aku mau bayar harga. Aku mau hidup berintegritas, menjadi teladan. Aku mau, kalau apa yang dipercayakan dalam hidupku, aku mau do the best Tuhan. Maka saya percaya, kalau Tuhan bisa pakai hidup hamba-Mu ini, Tuhan juga bisa pakai hidup kalian semua. Oh, pakai mereka besar Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Pakai anak-anak-Mu ini, orang-orang muda ini. Bapak, aku berdoa terobos hidup mereka Tuhan. Terjadi breakthrough. Mungkin ada banyak orang, mungkin di sini mungkin juga ada beberapa orang yang gak paham mungkin. Tapi aku berdoa Tuhan, pakai hidup mereka. Pakai hidup mereka. Oh, urapan-Mu beyond atas hidup kami. Urapan-Mu melebihi apa yang kami pikirkan. Urapan-Mu tercurah atas kami, termasuk juga yang online hari ini. Bapakku berdoa, bangkitkan orang-orang muda ini. Bangkitkan dalam nama Yesus. Bangkitkan. Kami tidak mau batasi pemakaian Tuhan dalam hidup kami. Tuhan punya perkara-perkara yang besar. Tuhan punya mimpi-mimpi yang besar buat hidup kami. Pakai hidup kami. Aku berdoa dalam nama Yesus. Dobrak hati kami. Dobrak kenyamanan kami. Dobrak Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan ada orang yang berkata, aku dari kota kecil, dari orang tua yang biasa-biasa, tidak ada masalah dengan itu. Petrus juga bukan orang hebat. Dia orang yang bukan terpelajar juga. Tapi Tuhan pakai hidupnya. Bayar harga hidupmu. Bayar harga. Mungkin Anda berkata bahwa aku orang biasa. Aku cuma orang-orang yang tidak mampu. Justru karena kamu tidak mampu, kamu harus extra mile dalam hidupmu. Bangun hidupmu. Kerja lebih giat. Sekolah yang terbaik, sekalipun mungkin Anda terbatas. Berdoa. Dan lebih penting lagi berdoa, minta urapan Tuhan turun dalam hidupmu. Tuhan bisa pakai hidup kita dengan dahsyat. Bapa, biar hari ini urapan-Mu beyond atas perkataan hamba-Mu. Beyond ya Tuhan, aku berdoa, Kau tahu di hatiku, Tuhan 80 gereja yang akan kami bangun. Itu perlu orang-orang muda Tuhan. Orang-orang muda yang memberikan hidupnya berkata, aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Utus mereka ya Tuhan. Utus mereka. Aku berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Kuduskan persembahan kami Tuhan. Karena kami memberi dengan hati yang bersuka cita. Sebab semua yang terbaik yang kami punya datangnya dari Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Sungguh Engkau baik Bapak. Dan sebentar kami akan pulang. Kami percaya biar Roh Kudus terus menyertai langkah kami. Kami pulang biar Roh yang excellent itu hinggap di hidup kami. Karena kami perlu Roh Kudus-Mu, Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang penuh dengan kuasa. Kuasa dunamos, tanda-tanda heran. Oh, tanda-tanda orang-orang yang excellent diurapi karena Roh Kudus tinggal di hidup kami. Urapi kami Bapak, orang-orang muda ini. Urapi kami. Jadikan kami generasi yang baru, yang berbeda. Generasi yang takut akan Tuhan. Dan buat apa yang kami pegang, buat itu berhasil. Angkat kedua tanganmu, terima berkat ini. Terima urapan yang dari Allah yang Maha Kudus. Berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus utamanya. Dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan mengurapimu, menolongmu, menyertai langkahmu. Takutlah akan Tuhan, hidup seperti yang diberitakannya. Apapun yang kau bahkan dibuatnya berhasil. Terima dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang percaya terima katakan amin. Silakan duduk.
Listen church, selama kita di overshadow dengan visi dari kerajaan sorga ini, akan ada penyertaan dan pembelaan Allah. It's not about us, kita akan di overshadow. Overshadow kita adalah visi 1000 gereja dan 1 juta murid. Dan sejak kita cetuskan dan tidak pernah keluar dari bubble ini, terjadi kejadian-kejadian heran, tanda-tanda mujizat yang kita tidak sangka. Banyak pernikahan disembuhkan, banyak anak muda kena narkoba bebas begitu aja. Banyak bisnis company yang disembuhkan, karena mereka akan menjadi pembangun visi Tuhan beri mujizat. Tapi kalau saya beritakan seperti ini, siap-siap disertai, siap-siap dibela, siap-siap diurapi oleh Roh Kudus karenanya. Haleluya. Roh Kudus